Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi dalam Rehat pada hari ini, Kamis 30 Juli 2020. Bersama saya Pendeta DS Dariman dari Jemaat Ebenezer Bekasi. Marilah kita bersama-sama Tuhan senantiasa meluangkan waktu kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Dan saat teduh pagi ini, marilah saudara-saudara kita membuka firman Tuhan kita dan kita mendengar dengan seksama. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena kasih setiamu tak berkesudahan bagi kami semua. Kami tidak meragukan Engkau sebagai Tuhan kami, karena kami tahu bahwa dalam segala perkara Tuhan hadir dalam menaungi kami. Dan biarlah semuanya itu mengokohkan iman kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan berpaut hanya kepada Tuhan saja. Itu sebabnya hari ini, pagi ini kami akan membuka lembaran firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja dalam hati kami lewat Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam surat Filipi pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian sabda Tuhan di bawah judul terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita ini, kita diarahkan oleh satu tema, yaitu cukup. Sekali lagi tema kita adalah cukup. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, surat daripada Rasul Paulus ke jemaat Filipi ini dikenal sebagai surat sukacita. Dan tentu saudara-saudara, dalam surat ini paling tidak Paulus ingin mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana memaknai sebuah hidup dalam mensyukuri apapun yang ada.
Karena itu ada dua hal yang ditekankan sebenarnya di dalam firman Tuhan dalam pasal ini atau juga dalam surat Filipi ini. Yang pertama, saudara-saudara, mau dikatakan bahwa Paulus mengajak setiap orang percaya untuk bersukacita di dalam Tuhan dan selalu bersyukur kepadanya atas apa yang diberikan. Yang kedua, Paulus ingin menekankan tentang bagaimana seharusnya kita selalu berusaha bekerja demi kehendaknya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah menopang, menolong, dan menebus kita. Itu berarti bahwa orang percaya tentu diajak oleh Tuhan, oleh Paulus ini, untuk senantiasa melandaskan seluruh perjalanan hidupnya itu di dalam rancangan Tuhan, bukan di dalam rancangan kita. Karena itu tema kita berbicara tentang cukup. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena bagi Paulus bahwa justru sering terjadi bahwa banyak kali kita tidak belajar untuk mencukupkan diri kita. Dalam banyak hal hidup kita itu adalah sesuatu yang selalu diciptakan untuk menciptakan sesuatu yang seringkali di luar apa yang seharusnya. Sebagai manusia kita tahu bahwa kita ini hidup dan seringkali tidak merasa cukup terhadap apa yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Paulus ingin mengajarkan kepada kita, belajarlah untuk mencukupkan dirimu dalam segala apapun yang diberikan Tuhan. Itu berarti kata cukup di sini artinya kita dimampukan untuk menerima segala apapun yang kita dapatkan. Mencukupkan itu berarti, saudara-saudara, kita belajar untuk menerima dengan penuh sukacita, bukan dalam sebuah persungutan. Karena itu, saudara-saudara, memang saya tahu bahwa arti cukup bagi seseorang itu sangat relatif. Tidak ada orang yang namanya sama dalam mengartikan kata cukup itu. Tapi firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, kalau saudara baca ayat 13, itu memberi penegasan dari Paulus tentang bagaimana Tuhan yang menopang menjadi penopang bagi hidup setiap orang percaya. Itu sebabnya apa yang Paulus inginkan, saudara-saudaraku, bahwa jangan sampai kebutuhan itu mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan kebutuhan itu. Sebab ketika kebutuhan itu mengendalikan kita, maka kita akan terjebak dalam sebuah kehidupan tanpa pernah merasa puas atau cukup dalam menjalani kehidupan ini. Dan saudara tahu, kalau saudara dan saya belajar di dalam kehidupan tidak berada dalam rasa cukup, maka itu akan menjadi sebuah persoalan bagi saudara dan saya. Karena itulah, saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan kita semua, jangan lagi hidup kita ini dibangun di atas sebuah pemenuhan keperluan-keperluan di balik segala apa yang sebenarnya harus kita syukuri. Belajarlah untuk mencukupkan diri kita, karena Kristus Yesus telah mengajar kita untuk menikmati hidup ini dengan rasa cukup dan rasa syukur hanya kepada Dia. Karena itulah, saudara-saudara, selamat berjuang untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, buatku mengerti
Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami mengerti sebagai manusia seringkali kami terjebak dalam sebuah kehidupan yang tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kami dan titipkan bagi kami. Tapi kami teringat dari firman-Mu pada pagi ini yang mengajar kami semua untuk belajar mensyukuri segala sesuatu dan mengandalkan Tuhan dalam perkara hidup ini. Sama seperti Paulus, bahwa di dalam segala perkara hidup itu Tuhan bekerja dalam memenuhi segala harapan-harapan kami. Yang penting adalah bagaimana kami mengandalkan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh tetap menjadi sosok yang mengandalkan Tuhan, sehingga hidup ini menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami menyerahkan semua keluarga kami menyerahkan semua pribadi-pribadi kami. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan pergumulannya. Tuhan hadir, Tuhan tolong. Tuhan senantiasa menjaga kami semua. Jauhkanlah kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Dan biarlah kami tetap menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Hari ini kami pertaruhkan seluruh hidup kami dan seterusnya hanya di dalam nama-Mu saja. Berkenanlah Tuhan memberkati segenap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan biarlah itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Inilah doa seru kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, amin.